Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Azhara Fania Pradiva, asal kelas 11 TKJ 2. Saya ingin memaparkan materi mengenai server soft switch. Berikut pemaparannya. Pengertian soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap dalam kurung PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Soft switch lebih dikenal sebagai IPVBX. Komponen-komponen soft switch. Yang pertama, gateway controller atau GC, berfungsi untuk mengontrol semua sesi layanan dan komunikasi, mengatur interaksi elemen-elemen jaringan yang lain. Yang kedua, signaling gateway atau SG, suatu jembatan antara jaringan SS7 dengan jaringan IP di bawah kendali dari MGC. SG hanya menangani pensinyalan SS7. Yang ketiga, media gateway atau MG, berfungsi sebagai elemen transport untuk merutekan trafik dalam jaringan soft switch dan juga mengirim atau menerima trafik dari jaringan lain yang berbeda. Yang keempat, feature server atau FS, menggunakan sumber daya dan layanan yang terkait dengan komponen yang lain pada soft switch tersebut. Yang kelima, media server atau MS, fungsinya yakni untuk memperkaya soft switch dengan kemampuan media. Misalnya yakni untuk menggapai respons suara, tugas itu akan dilakukan oleh media server. Selanjutnya, fitur-fitur yang ada di soft switch. Yang pertama, abbreviated dialing. Yang kedua, call forwarding. Yang ketiga, call waiting. Yang keempat, cancel call waiting. Yang kelima, calling line identification presentasi atau CCIP. Yang keenam, clip on call waiting. Yang ketujuh, conference call. Yang kedelapan, confrag. Fungsi soft switch. Yang pertama, fungsi switching, berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Soft switch mampu menghubungkan jaringan PSTN dengan jaringan IP dan juga melakukan pengaturan trafik yang berupa suara, data, dan video. Yang kedua, fungsi kontrol. Fungsi kontrol bekerja berdasarkan instruksi persinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Yang ketiga, fungsi persinyalan mampu melakukan translasi protokol sehingga dapat menjamin interoperability antara sistem signaling yang berbeda-beda seperti SS7, MGCP, IP, SIP, H.323, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi interface. Mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambah service. Keuntungan soft switch. Yang pertama, keuntungan konstruksi. Jaringan dapat dibangun dengan biaya minimal, bandingkan jika kamu membangun sebuah sentral besar. Yang kedua, keuntungan operasi dan pemeliharaan. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan terpadu akan lebih ekonomis dan mudah dibandingkan dengan jaringan yang terpisah. Yang ketiga, keuntungan layanan. Jaringan bisa memberikan layanan nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Yang keempat, keuntungan customer. Jaringan bisa memberikan layanan yang lebih personal yang mendukung upaya pemeliharaan dan penambahan pelanggan. Kerugian soft switch. Yang pertama, tergantung pada satu vendor karena perangkat yang digunakan bersifat proprietary. Yang kedua, investasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, adanya fungsi kontrol, fungsi layanan, dan fungsi network melekat pada circuit switch, sehingga operator sulit melakukan pengembangan dan diversifikasi layanan. Selanjutnya, pengertian VoIP. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real-time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal berupa PC atau telepon biasa.
Kelebihan VoIP yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Yang kedua, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Yang ketiga, penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Yang keempat, memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Kelemahan VoIP, yang pertama, kualitas suara tidak sejernih Telkom. Yang kedua, ada jeda dalam berkomunikasi. Yang ketiga, tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Yang keempat, peralatan relatif mahal. Selanjutnya, cara kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapat dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama, atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke PON adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Selanjutnya, pengertian Session Initial Protocol atau SIP. Session Initial Protocol merupakan protokol persinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Pembangunan suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama, user location, menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Yang kedua, user availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, user capability, menentukan media maupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk komunikasi. Yang keempat, session setup, ringing, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Yang kelima, session management, meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Selanjutnya, isi pesan di dalam SIP didefinisikan dalam dua format, seperti 1. Request dikirim dari client to server, berisi operasi yang diminta oleh klien. Yang kedua, respon dikirim dari server ke klien, berisi informasi tentang permintaan status dari klien. Arsitektur SIP. Arsitektur dari SIP terdiri dari dua komponen, yaitu user agent dan server. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat dua subsistem, yaitu user agent client UAC yang mengembangkan request dan user agent server UAS yang merespon request. Fungsi SIP berfungsi dalam pensinyalan dan kontrol pada layer aplikasi, yaitu untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Akan tetapi, fungsi dan operasi dasar dari SIP tidak bergantung pada protokol lainnya, dan SIP juga tidak bergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Selanjutnya, cara kerja SIP. Cara kerja SIP sebenarnya sama dengan cara kerja protokol HTTP, yaitu dengan metode client to server atau request to respond. SIP kerja berdasarkan pada request to respond. Request yang dilakukan hampir mirip dengan alamat email yang terdiri atas nama host ditambah parameter nomor. Untuk memulai sebuah session, caller UAC mengirimkan request invite yang dialamatkan ke user yang akan dipanggil call. Caller dan call diidentifikasi dengan SIP address. Pengertian dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dial trunk. Dalam asterisk, dial plan diprogram dalam satu file yang bernama extension.conf. Secara umum, setiap ekstensi dalam asterisk merujuk pada user tertentu yang terregister ke asterisk tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama dengan ID user. Konfigurasi dial plan server soft switch. Untuk mengkonfigurasi dial plan, edit file extension.conf dengan mengetik nano/etc/**extensions.conf
.conf. Pastikan bahwa seluruh perintah pada file ini sudah dinonaktifkan. Pada bagian paling akhir dari isi file extension .conf bisa lihat gambar di layar.